Yap, kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya, dari persen kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini adalah contoh-contoh pecahan biasa. Dan ini adalah contoh-contoh pecahan persen. Kakak-kakak biasanya melihat penggunaan persen ini misalnya ketika kalian belanja ke swalayan, ke toko atau ke supermarket, ada barang-barang yang didiskon atau diberi potongan harga 15%, 24%, 30% dan seterusnya. Nah, untuk mengerjakan pecahan biasa diubah menjadi persen atau sebaliknya, kunci utamanya adalah kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih artinya persen itu. Persen itu artinya per 100 ya. Diingat-ingat, persen artinya per 100. Jadi nanti kuncinya hanya satu, yaitu jadikan per 100. Per 100 itu saja. Ya. Nah, sebelumnya mari kita coba pasangkan ketika nanti kakak-kakak bertemu penyebut 2, 4, 5, 10, 8. Nah, maka kalian sudah tahu terlebih dahulu ketika nanti dijadikan per 100 mereka punya pasangan. Misalnya seperti ini. 2 kali berapa ya biar menjadi 100? Berarti pasangannya 2 berapa? 50. Mantap. Kalau 4 biar jadi 100. 25. Oke, kalau 5 biar jadi 100. 20. 10 biar jadi 100. 10. Nah, kalau 8 dijadikan 100 berarti pasangannya adalah 12,5. Begitu juga nanti sebaliknya, ketika kalian bertemu penyebut 50 berarti pasangannya 2. 25 pasangannya 4. 20 pasangannya 5, 10 pasangannya 10, 12,5 pasangannya 8. Oke. Nah, kalau kalian sudah mengetahui ini, nanti akan mengerjakan soalnya menjadi lebih mudah. Misalnya ada pecahan biasa 1/2. Nah, tadi kuncinya adalah jadikan per 100. Ini pernya 2. Berarti kita jadikan per 100. 2 kok bisa menjadi 100 ya? Berarti kali berapa tadi pasangannya 2? 50. Kalau penyebutnya kali 50 berarti atas juga kali 50. 1 kali 50 sama dengan 50. 50 per 100 berarti bisa kita tulis 50%. Mudah sekali. Contoh yang lain 3/4. Nah, jadikan per 100. 4 jadi 100 berarti kali 25. Pembilangnya juga dikali 25 berarti 75 sama dengan 75%. Wah, mudah sekali. Contoh lagi 2/5. Jadikan per 100. 5 pasangannya berarti 5 kali 20. Pembilangnya juga kali 20. 2 kali 20 40 sama dengan 40%. Lanjut, misalnya lagi ada 6/10. Jadikan per 100. 10 jadi 100 kali 10. Berarti atas juga dikali 10. 6 kali 10 60. Pintar sekali sama dengan 60%. Mudah ya. Contoh lagi Bu Indah. Oke, 9/20. Nah, jadikan per 100. 20 kali 5. 9 kali 5. 9 kali 5 sama dengan 45. Pintar sama dengan 45%. Mudah. Lagi, misalnya 13/25. Dijadikan per 100. 25 jadi 100 kali 4. Berarti atas kali 4. 13 kali 4 sama dengan 52, ya kan? Iya, betul. 52%. Misalnya lagi 31/50. Nah, jadikan per 100 kali 2. Atas kali 2. 31 kali 2 62 sama dengan 62%. Wah, cepat sekali ya, mudah ya. Nah, sekarang pakai yang 8 misalnya contohnya 3/8. Jadikan per 100. 8 tadi pasangannya berapa? 12,5. Berarti kali 12,5. Pembilangnya juga dikali 12,5 berarti 37,5. Per 100 tinggal tulis saja seperti atasnya persis. Per 100-nya tinggal diganti persen. Selesai. Mudah sekali ya mengubah pecahan biasa menjadi persen. Bagaimana sebaliknya? Misalnya ada contoh tadi ya, 15%.
Caranya sama, persen artinya apa? Per 100, jadikan per 100, berarti 15% berarti artinya 15 per 100. Sudah, ini sudah menjadi pecahan biasa. Hanya saja ini belum sederhana. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kalian sudah belajar bagaimana menyederhanakan pecahan. Ya kan? Caranya adalah menggunakan FPB atau mencari bilangan yang bisa membagi 15, bisa juga membagi dengan 100. Kalian boleh menggunakan cara ekspres atau cara pelan-pelan ya, yang penting nanti hasil akhirnya adalah yang paling sederhana. Maksudnya bagaimana Bu Indah? Nah, misalnya kalian taunya misalnya berapa ya? 5. Nah, bagi 5 berarti bawah juga bagi 5. Kenapa kok 5? Karena 5 bisa membagi 15, 5 juga bisa membagi 100. 15 bagi 5? 3. 100 bagi 5? 20. Oh, ini sudah paling sederhana. Berarti sudah cukup satu langkah sudah sampai ya. Contoh lagi 24%. 24%. Berarti persen artinya per 100, berarti artinya 24 per 100. Nah, misalnya seperti ini. Cari bilangan yang bisa membagi 24, bisa juga membagi 100. Misalnya kalian bagi 2 Bu Indah, saya bagi 2 boleh? Boleh. Berarti 12 per 50. Tapi ini masih belum sederhana, masih bisa dibagi lagi. Bagi berapa misalnya? Bagi 2 lagi boleh Bu Indah? Boleh. Berarti berapa ini? 12 bagi 2 berarti 6. 50 bagi 2 25. Masih bisa lagi ya? Oh tidak, selesai. Atau kakak-kakak ketika kalian menggunakan FPB nanti akan langsung paling sederhana. Nah, misalnya FPB dari 24 dan 100 itu adalah 4. Nah, berarti pembilang bagi 4, penyebut bagi 4. Ini jadinya 6, 100 bagi 4, 25. Langsung paling sederhana. Begitu gak ya? Nah, contoh lagi, satu lagi boleh. Ini ya, 30% dijadikan pecahan biasa yang paling sederhana. Biasanya dalam soal itu pasti yang ditanyakan adalah yang paling sederhana Kak, biasanya Kak ya. Oke, berarti 30% artinya 30 per 100. Nah, boleh pakai cara pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan saja ya. Bagi 2 dulu boleh, bagi berapa sebisanya, bagi 5 dulu boleh. Nah, kalau yang paling cepat berarti bagi FPB-nya, FPB dari 30 dan 100 adalah 10. Nah, 30 bagi 10, 3, 100 bagi 10, 10. Selesai. Oh iya, Bu Indah, saya pernah lihat soal misalnya 1/3. Ayo, disuruh menjadikan persen. Nah, bagaimana ini Kak ya, kira-kira ya? 3 disuruh jadikan persen. Padahal 3 tidak ada pasangannya di sini. Bagaimana caranya ya? Pertanyaan yang bagus. Ketika nanti kakak-kakak menjumpai penyebut yang tidak 2, tidak 4, tidak 5 atau tidak yang di sini, berarti kalian harus 2 langkah. Yang pertama, kalian ubah dulu menjadi pecahan desimal, baru nanti bisa diubah menjadi pecahan persen. Contoh ya, 1/3 caranya 1 dibagi 3 per itu bisa artinya bagi. 1 bagi 3 tidak bisa, berarti ini tambahin 0, atasnya beri koma karena belum ada angkanya, berarti 0, 3 kali berapa yang dekat dengan 10 ya? 3 kali 3, 3 kali 3 9, dikurangi 1, aduh belum selesai, tambah lagi 3 lagi, aduh lagi kayak gini lagi, dan seterusnya ya kan. Nah, ini kita jadikan dulu menjadi 2 angka di belakang koma, berarti menjadi 0,33. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti caranya ini 2 angka di belakang koma, berarti 0,33 bisa ditulis menjadi 33 per 100. Karena dia 2 angka di belakang koma. Nah, kalau sudah seperti ini sudah kelihatan jelas ya kan? Atau bisa kalian tulis misalnya tadi 0,333. Misalnya seperti ini berarti seperti ini berarti kalian bisa tuliskan seperti ini juga boleh, sama saja. Berarti bisa kalian tulis 33,3% atau kalian tadi bisa tulis 33% juga boleh. Selesai.